Hai para psikopaters, sebelum lanjut ke videonya perlu saya ingatkan buat kalian semua bahwa video ini mengandung full spoiler. Jadi buat kalian semua yang belum menonton film aslinya di bioskop, silahkan skip saja agar terhindar dari spoiler ini. Dan untuk film yang saya alur ini berjudul The Matrix 4 atau The Matrix Resurrection. Film ini dirilis di Indonesia pada Rabu 22 Desember 2021, resmi dirilis dan tayang di bioskop-bioskop Indonesia. Film The Matrix Resurrection ini bercerita tentang kembalinya Neo yaitu Keanu Reeves ke dunia Matrix yang kali ini lebih berbahaya. The Matrix Resurrection adalah film warlaba Amerika Serikat setelah The Matrix Revolutions garapan tahun 2003, The Matrix Reload garapan tahun 2003, dan The Matrix pada 1999. Jeda antara film The Matrix ini terbaru dan yang terakhir cukup jauh, yakni 18 tahun. Produksi tahun 2021, The Matrix Resurrection disutradarai dan ditulis oleh Lana Wachowski. Seri keempat dari film The Matrix ini berdurasi 148 menit. Dan dirilis di Amerika Serikat termasuk Indonesia pada tanggal 22 Desember 2021. Namun film ini tayang perdana di Kanada, lebih tepatnya Toronto pada 16 Desember 2021. Nah, biar nggak kelamaan spoiler di awal, langsung saja kita masuk ke alur ceritanya. Cerita berawal dengan FBI yang berada di dalam terowongan, lalu salah satu dari FBI menendang pintu dan di dalam ruangan tersebut terdapat seorang wanita. Ternyata wanita itu adalah Trinity. Adegan berpindah di sebuah kota yang dipenuhi oleh polisi, datanglah 3 orang agen yang ingin melihat situasi. Adegan kembali lagi ke sebuah terowongan, namun ternyata Trinity diawasi oleh Bugs and Shaq. Trinity pun berhasil melawan para FBI. Adegan berpindah di atas gedung dengan Trinity yang dikejar para agen dan FBI. Persembunyian Bugs and Shaq diketahui oleh FBI, namun anehnya Shaq dapat menghilang. Ternyata Shaq hanya menggunakan video virtual. Sekarang giliran Bugs menghadapi agen dan polisi. Bugs melarikan diri dengan cara melompat dari atas gedung. Ketika telah jatuh di jalan, ternyata di sana terdapat banyak sekali polisi. Dia pun lari bersembunyi di dalam toko kunci, namun naasnya agen mengetahui bahwa dia bersembunyi di sana. Tiba-tiba agen berkulit hitam menangkap dan membawa Bugs ke sebuah apartemen. Terdapat konflik terhadap mereka berdua. Bugs mengatakan ini bukan dunia nyata atau bisa disebut dengan simulasi pemrograman. Mereka mencari Thomas atau Neo yang katanya telah mati, namun mereka berdua mempunyai firasat bahwa Thomas atau Neo masih hidup. Akhirnya agen berkulit hitam pun mempercayai bahwa ini bukanlah dunia nyata. Dan ternyata agen berkulit hitam tadi adalah Morpheus. Mendengar hal itu, Bugs langsung memeluk Morpheus. Lalu Bugs ingin mengajak Morpheus kembali ke dunia asli dengan cara Bugs menawarkan 2 pil berwarna merah dan biru dengan arti pil merah untuk kembali ke dunia asli, sedangkan pil biru untuk tetap di dunia pemrograman. Morpheus memilih pil warna merah dan dia merasakan pusing yang luar biasa sampai tubuhnya sempoyongan. Waktu mereka membuka pintu, tiba-tiba mereka ada di dalam toko kunci lagi, yang di sana masih terdapat agen dan polisi. Di sini kita diperlihatkan portal-portal ke tempat lain maupun ke dunia lain ya. Mereka berdua kabur dan dikejar para agen. Tiba-tiba muncul Shaq yang mengarahkan jalan mereka berdua. Lalu mereka melompat dari gedung dan tiba-tiba bahasa pemrograman pun muncul. Karena ini beda dunia, agar mudah kita menyebut Neo menjadi Thomas. Terlihat Thomas berada di ruangan sedang mengawasi komputernya dan tiba-tiba ada hal dalam komputernya. Lalu datang teman Thomas dan mereka ngopi santuy bersama. Pandangan mereka tertuju pada wanita yang baru datang. Dalam dunia nyata, wanita tersebut bernama Trinity. Sama seperti di awal cerita, namun di dunia Matrix namanya menjadi Tiffany. Dia juga sudah mempunyai suami dan 2 orang anak. Dia mengenalkan Thomas kepada Tiffany. Tiba-tiba suami Tiffany datang dan dia bernama Chad. Chad pun berkenalan dengan Thomas dan Jude lalu mengajak istri dan kedua anaknya pergi dari kafe itu. Adegan berpindah di mana Thomas dipanggil oleh bosnya. Dan ternyata Thomas sedang menjalani yang namanya terapi.
Mereka mengobrol banyak hal. Ketika mendengar kata Matrix, Thomas berhalusinasi namun hanya sesaat. Adegan berpindah lagi di mana Thomas sedang konsultasi kepada dokter. Thomas mengaku dia terkena gangguan mental. Lalu dokter memberikan obat berwarna biru seperti di saat Bugs memberikan pilihan kepada Morpheus. Dan obat biru itu berarti agar Thomas tidak kembali ke dunia nyata atau tetap tinggal di Matrix. Adegan di mana semua teman Thomas melakukan meeting yang membahas tentang Matrix 4. Di sini kita ditunjukkan keseharian Thomas dari bangun tidur ke tidur lagi, tidak lupa dia selalu minum obat biru tersebut. Sikap Thomas mulai aneh dan dia membuang semua obat biru ke dalam wastafel. Di pagi hari, terdapat Tiffany di kafe dan datanglah Thomas, lalu mereka ngopi santuy sambil membahas hal tentang proyeknya Thomas. Mereka tidak terlalu menyadari bahwa sebenarnya mereka pernah bersama dalam film sebelumnya. Mungkin sekarang mereka telah dicuci otaknya. Tiba-tiba Tiffany mendapat telepon yang mengatakan bahwa anaknya sedang mengalami masalah. Tiffany pun pergi meninggalkan Thomas. Saat Thomas sudah berada di ruangannya, lalu terdengar alarm berbahaya. Semua orang pun keluar, namun Thomas mendapatkan SMS yang berisi dia harus pergi ke toilet. Tiba-tiba Morpheus keluar dari dalam toilet, namun Thomas tak mengenali Morpheus. Thomas mengira kalau Morpheus adalah karakter yang dibuatnya, namun Morpheus membantahnya. Dia pun menyuruh Thomas memegang tangannya untuk membuktikan kalau dia asli. Di saat Morpheus memaksa Thomas untuk meminum obat berwarna merah, muncullah Zack dan Bugs dalam bentuk video virtual. Lalu Morpheus membuktikan dengan tangannya bisa menembus cermin. Tiba-tiba datanglah FBI dan terjadilah ledakan. FBI dan Thomas pun terpental. Namun dengan santainya Morpheus mengalahkan para FBI. Dan terlihat bos perusahaan mengambil pistol yang berada di lantai. Kemungkinan bos Thomas adalah Smith. Bosnya pun menembaki Thomas, namun tidak ada satupun peluru yang terkena. Ketika itu, Thomas melihat kucing hitam berlonceng. Tiba-tiba, Thomas mengingat masa lalunya. Setelah kejadian itu, Thomas mendatangi dokter. Dokter bilang bahwa dia susah membedakan realita dan fiksi. Adegan berpindah di atas gedung di mana dia sedang minum alkohol. Dia pun sedikit ingat tentang masa lalunya. Lalu dia melihat seekor burung di sampingnya, dan burung itu pun terbang. Dalam pengaruh alkohol, dia mengatakan bebaskan pikiranku. Dan dia ingin terbang seperti burung yang tadi dia lihat. Di saat hendak lompat, datanglah Bugs yang langsung menyelamatkan Thomas. Ternyata Thomas sudah 2 kali ingin melompat dari atas gedung. Ternyata Bugs lah yang meretas modal milik Thomas. Ponsel Thomas berdering, anehnya Bugs tahu jika itu telepon dari Youth. Namun ternyata Youth bukan teman Thomas, melainkan seorang agen. Bugs mencoba meyakinkan Thomas dan menunjukkan tato kelinci yang berada di lengan kirinya. Thomas pun mau mengikuti Bugs. Saat mereka masuk ke pintu, tiba-tiba mereka berada di dalam kereta dan kereta tersebut berada di Tokyo. Zack kembali muncul mengarahkan jalan. Saat memasuki pintunya, lagi-lagi mereka berpindah tempat. Kali ini teman-teman Bugs ada di sana. Setelah banyak perdebatan, akhirnya Thomas mau meminum pil merah tersebut. Mereka langsung bergegas memasangkan alat ke tangan Thomas. Di saat dia menjulurkan tangannya ke dalam cermin, terlihat dokter yang menarik tangan Thomas agar dia masuk ke dunianya. Tiba-tiba datanglah para FBI. Lalu mereka masuk ke dalam pintu dan kembali lagi di atas kereta. Namun naasnya ada satu rudal yang ikut memasuki portal. Terjadilah ledakan di dalam kereta. Para penumpang seperti tertular virus agar mereka menyerang tim Thomas. Untungnya di sini tim Thomas menang. Ada kesempatan, Thomas pun memasuki cermin yang berada di toilet. Sekarang dia berada di sebuah tempat yang mengerikan dan di seberang kolam, Thomas melihat Trinity dan tiba-tiba datang robot lebah dan mencekik Thomas. Dan khawatir, ternyata robot itu ada di pihak Thomas.
Thomas pun dibawa oleh robot itu, ternyata dia dibawa ke sebuah kapal tempat Bugs dan Zack dan teman-teman yang lain. Bugs mengucapkan selamat datang kembali di dunia nyata karena sekarang sudah beda dunia, kita ganti nama Thomas menjadi Neo kembali. Neo pun dirawat oleh mereka, lalu Neo dimediasi ke sebuah tempat yang berwarna putih. Namun anehnya di sana terdapat Morpheus. Lalu Morpheus memutar video di TV. Video yang diputar adalah kenangan Neo di masa lalunya. Namun buruknya otak Neo terikat dengan Matrix. Lalu tempat putih itu pun luntur dan menjadi tempat yang indah. Namun mereka berdua terlihat ada di sebuah sebut saja gubuk. Morpheus menantang Neo. Awalnya Neo hanya pasrah dipukuli oleh Morpheus, namun akhirnya Neo meladeni pertarungan Morpheus. Neo pun sekarat, namun tiba-tiba dia mengarahkan seluruh tenaganya. Alat penelitian sampai hancur dan dunia virtual ikut hancur juga. Kembalinya ke dunia nyata, akhirnya Neo sadarkan diri. Dia mencabut kabel infus, datanglah Bugs untuk mengobati Neo. Ternyata nasib Neo sama seperti nasib Bugs. Bugs berharap kepada Neo untuk sebuah kedamaian. Bugs memberitahu semua kru kepada Neo, Zack juga sama seperti Neo, sama-sama melarikan diri dari Matrix. Neo kaget saat melihat Morpheus dalam bentuk pasir. Pasir itu adalah osilasi pragmagenetik yang dibuat oleh kru dari Bugs. Mereka pergi ke Io dengan melewati portal. Setelah tiba di Io, terjadi suatu konflik antara Bugs dan Niop. Lalu Niop mengajak Neo untuk ngobrol tentang masa lalu mereka. Lalu mereka pergi ke laboratorium penelitian dan di sana ada Freya sebagai kepala botani dan Quillian sebagai ahli digital. Freya mengambil satu stroberi dan memberikan kepada Neo agar dia bisa mencicipinya. Lalu Niop dan Neo pergi ke kuil. Di sana terdapat patung Morpheus. Neo ingin menyelamatkan Trinity, namun Niop khawatir Io akan bernasib sama seperti Sion. Bagi yang belum tahu, Sion adalah tempat tinggal mereka sebelum diserang oleh para robot yang sekarang keadaannya hancur. Adegan berpindah di dalam lift. Neo dikawal untuk ke kamarnya. Waktu dia berada di balkon, tiba-tiba Morpheus datang dengan wujud pragmagenetik. Lalu kapal milik Bugs membawa Neo pergi dari Io. Terlihat nenek tua mencoba menenangkan Niop yang khawatir dengan keselamatan Io. Terlihat Trinity sedang mengendarai motor di atas jembatan dalam dunia Matrix. Namun ternyata Trinity adalah Matrix asli. Neo, Bugs, dan lain-lain melakukan mediasi untuk masuk ke dunia Matrix. Lalu mereka muncul di sebuah hotel dengan menggunakan cermin. Waktu teman Bugs membuka pintu, langsung berada di tempat. Di saat mereka memasuki sebuah bangunan tua, tiba-tiba ada agen Smith. Ternyata agen Smith bisa tahu keberadaan Neo dari dokter. Dokter mengambil informasi dari Neo, tetapi agen Smith tidak datang sendirian. Terjadilah pertarungan yang sangat keren, tapi ada kakek gembel yang terus mengoceh. Saat Morpheus melawan agen Smith, Morpheus dilempar ke lantai bawah. Disusul dengan agen Smith yang mendorong Neo, mereka pun jatuh bersamaan. Pertarungan yang sebenarnya adalah antara agen Smith dan Neo. Seperti pertarungan sebelumnya, Neo tidak akan menggunakan kekuatannya jika belum sekarat. Akhirnya pertarungan dia menangkan oleh Neo. Lagi-lagi kakek gembel itu mengoceh lalu pergi begitu saja. Adegan berpindah di bengkel. Ternyata Trinity mempunyai bengkel custom. Trinity bilang ke Neo bahwa dia bermimpi kalau Neo dikepung para polisi dan ditolong oleh Trinity. Ketika Neo melihat kucing hitam, Trinity pun lenyap berganti menjadi dokter. Namun semua gerakan terasa lambat kecuali dokter. Neo berusaha memukuli dokter namun gerakannya tak cukup cepat.
Ternyata Neo dan Trinity dibangkitkan kembali oleh dokter. Dalam pengaruh dokter, montir itu menembakkan peluru ke arah Trinity. Tampak Neo berusaha menyelamatkan Trinity, dan anehnya saat peluru itu hampir mengenai Trinity, malah dokter mengambil peluru tersebut. Keadaan normal kembali dan dokter menghilang dibarengi teman Neo yang datang ke bengkel. Mediasi diakhiri karena banyak polisi berdatangan. Mereka kembali lagi ke Io dan tiba-tiba datang robot yang bentuknya ikan pari. Sebut saja Ipar memberitahu kepada Niop untuk membawa Neo menemui Sati di suatu tempat. Ternyata ayah Sati bekerja di pot tempat Neo dan Trinity di penjara. Neo akan pergi ke Matrix untuk menyelamatkan Trinity. Mereka mediasi kembali dibantu oleh Ipar, ternyata mereka berkumpul bersama Sati. Adegan lainnya yaitu antara Ipar dan Pragma Genetik yang berada di suatu tempat yang seram. Ternyata itu adalah tempat di mana Neo dan Trinity dipenjara. Adegan pindah ke dunia Matrix dengan Neo yang ingin mendatangi dokter. Di sana dijaga ketat oleh para SWAT dan tiba-tiba teman Neo datang. Adegan pindah ke pot di mana Sati mencoba menyelamatkan Trinity. Pindah lagi di dunia Matrix, Trinity datang untuk mengobrol kepada Neo. Ini persis dengan mimpi Trinity. Datanglah keluarga Trinity untuk mengajaknya pulang. Ketika semuanya putus asa, tiba-tiba Trinity sadar dan melawan suaminya sendiri. Lagi-lagi dokter mengeluarkan jurus pemerlambatnya. Dia ingin membunuh Trinity dan tiba-tiba agen Smith datang dan menghajar dokter. Keadaan pun menjadi normal, pindah ke pot di mana tubuh Trinity dan Bugs disatukan. Neo dan Trinity dikepung oleh SWAT. Namun di saat mereka berpegangan tangan, semua orang terpental. Tiba-tiba Smith menembak dokter, Smith pun berubah wujud. Zack menyuruh mereka untuk pergi, karena banyak bot-bot ingin membunuh mereka. Pindah ke dunia nyata, di mana Trinity sudah diselamatkan. Kembali lagi ke dunia Matrix, di mana bot-bot menjatuhkan diri dari atas gedung. Di saat keadaan genting, Bugs pun ingin turut serta membantu. Akhirnya Neo dan Trinity tertembak roket. Lalu mereka pergi ke sebuah gedung dan di saat mereka di atap, ada helikopter yang siap menyerang, tidak hanya satu helikopter. Di saat helikopter menembakkan roket, Neo membelokkan roketnya dan mengenai helikopter lainnya. Namun naasnya helikopter itu jatuh mengenai mereka. Mereka pun sempat tak sadarkan diri. Setelah sadar, mereka menikmati sunrise dan berciuman mesra. Namun datang para SWAT. Mereka melompat dari atas gedung, anehnya Trinity seperti tersangkut. Mediasi berakhir kembali ke dunia nyata. Kembali lagi ke dunia Matrix, di mana Neo dan Trinity mendatangi dokter yang sedang ngopi santai. Trinity pun menyiksa dokter dan film pun berakhir. Nah, jadi bagaimana pendapat kalian semua mengenai alur dari film ini? Nah, silahkan bisa komenkan di kolom komentar. Dan apabila ada yang mau request film, bisa komenkan di kolom komentar juga. Terima kasih buat yang sudah menonton, goodbye.